Shalom, selamat sore adik-adik semua. Saat ini kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra bersama Ci Asrid dan Enci Nuning. Nah, sore hari ini adik-adik kita akan melakukan kegiatan apa ya Enci Nuning? kita akan melakukan kegiatan yang pertama, pujian Enci Asrid. Wah, adik-adik di rumah ingin memuji Tuhan kan? Apalagi Enci Nuning? Kita akan menghafal ayat hafalan. Masih ada lagi Enci Nuning? Ada dong Enci. Satu lagi Enci. Apalagi dong Enci Kita Nuning? akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wow, adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah kita di sore hari ini? Siap pastinya Enci. Sudah siap? Tapi sebelumnya kita akan buka dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ibadah kami di sore hari ini akan segera kami mulaikan Bapa. Bapa, kiranya Engkau mau pimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Tuhan, sambut dan dengar doa kami ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita Enci jemput semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Iya, Enci jemput semua bangkit berdiri. Orang menyanyi lagu biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan tidak akan beranjak. Semangat-semangat ya adik-adik. Semangat, tangan teriakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik ada di rumah? Masih semangat. Cik Nuning masih semangat? Semangat sekali. Aduh, Cik Nuning semangat sekali untuk memuji Tuhan di sore hari ini. Adik-adik, kalau masih semangat, kita angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya. Semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Setinggi-tingginya langit, Setinggi-tingginya
lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, silakan duduk. Kita akan masuk dalam ayat hafalan. Siapkan torang Alkitab. Yang di rumah, pegang itu Alkitab, torang ayat hafalan terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Sekali lagi ya adik-adik. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Boleh sekali lagi Enci Astrid? Boleh Enci Nuning, Tutup boleh. Alkitab kan, orang berhafal sama-sama. Enci Nuning yang bicara, Enci Astrid yang memuragakannya. Siap semua adik-adik? Siap. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Sudah adik-adik, seboleh hafal? Sudah seboleh? Kalau seboleh hafal, tutup itu Alkitab, kong tuh orang mau hafal sama-sama. Boleh tuh adik-adik yang ada di rumah? Ya, tuh orang hafal sama-sama ya adik-adik. Lagi Kang Enci Astrid. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadi kita angkat pujian yang berkata, Tanganku kerja buat Tuhan. Bangkit berdiri semua ya adik-adik. Dengan gerakan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Silakan duduk adik-adik semua. Sekarang kita akan siap dengan pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Cik Nuning. Tapi sebelumnya adik-adik, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. nah adik-adik silakan duduk kembali. Torang siap tuh mau dengar firman Tuhan. Siap Cik Nuning. Ya, ambil torompi Alkitab kembali adik-adik. Kita akan buka dalam kitab 2
Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi adik-adik, kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel menggoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dengan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya adik-adik, tadi orang sudah ingat cerita firman Tuhan toh. Sekarang orang minta kekuatan dulu dari Tuhan. Orang berdoa dulu sama-sama supaya Tuhan lebih memampukan orang untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Siap semua? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan ketika kami akan mendengarkan cerita, agar kami boleh lebih dapat lagi mengerti akan cerita yang akan disampaikan oleh Enci. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik, cerita sore hari ini tentang seorang tentara. Enci Astrid pernah lihat tentara? Orang semua pernah lihat tentara kan? Adik-adik di rumah pun pasti pernah lihat itu tentara. Nah, sebelum Encik mau bercerita lebih jauh lagi, Encik tolong angkat dulu tuh pujian. Aku tentara kecil. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dor. Adik-adik, cerita sore hari ini
masih berkisar tentang tentara adik-adik. Tentara ini diberi nama Panglima Naaman. Nah, tentunya kalau tentara itu dia mempunyai tubuh yang kuat, sehat, tuh Enci Astrid, gagah perkasa dan jago berperang. Ini Panglima Naaman ini adik-adik. Tetapi adik-adik, suatu hari ini Panglima Naaman menderita sakit di sekujur tubuhnya adik-adik. Dia menderita luka-luka adik-adik. Dan penyakit ini disebut penyakit kusta. Nah adik-adik, pada zaman itu ini penyakit kusta ini belum ada DP obat. Jadi hanya kemurahan Tuhan sehingga mereka yang sakit kusta ini boleh sembuh adik-adik. Akhirnya Naaman ini merasa sedih sekali karena dia setengah mati untuk beraktivitas seperti biasa. Nah adik-adik, karena dari penyakit yang dia derita ini, bahkan orang-orang di sekitarnya pun ikut sedih Enci Astrid. Orang lihat DP gambar selanjutnya Enci Astrid. Nah adik-adik, sampai DP istri pun bingung, kasihan, mau bikin bagaimana nih Naaman supaya dia boleh sembuh, DP sakit ini boleh sembuh. Akhirnya di rumahnya Naaman ini ada seorang pelayan anak perempuan Enci Astrid yang diambil oleh Panglima Naaman pada waktu perang mengalahkan itu bangsa Israel. Ini anak perempuan ini dia teringat adik-adik, di daerah asalnya ada seorang nabi. Nabi ini dia boleh menyembuhkan segala macam penyakit. Nabi ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia pun menceritakan kembali kepada istri dari Naaman. Dan ketika mendengarkan cerita dari istrinya ini Naaman, dia langsung panggil DP pasukan. Enci Astrid, tolong ayo gambar selanjutnya Enci Astrid. Tambah lagi satu kali Enci Astrid. Dia bawa DP pasukan adik-adik. Bukan cuma pergi begitu adik-adik, dia membawa persembahan emas, perak dan juga pakaian adik-adik. Orang pergi cari itu Nabi Elisa. Nah adik-adik, ketika sampai di rumah Nabi Elisa, gambar selanjutnya orang lihat dia yang sampai di rumah Nabi Elisa, yang ditemui oleh Naaman hanyalah pelayan dari Nabi Elisa. Adik-adik, ini Nabi Elisa pelayan bilang begini, kalau kamu ingin sembuh, pergi mandi di sungai Yordan, kamu harus mencelupkan 7 kali tubuh kamu di sungai Yordan itu sehingga kamu akan tahir atau sembuh. Nah adik-adik, ini Panglima Naaman ini dia kecewa. Kenapa bukan Nabi Elisa sendiri yang turun? Kenapa bukan Nabi Elisa yang datang lihat pada dia atau berdoa minta pada Tuhan supaya dia sembuh? Kenapa dia cuma suruh dia pelayan? Nah adik-adik, akhirnya ini Panglima Naaman dia bilang di pasukan, kembali jatuh orang pulang pada orang daerah ulang, orang negara Aram ulang. Nah adik-adik, di dalam perjalanan tiba-tiba ada di prajurit, lihat, ada satu orang di prajurit memohon Pak ini Panglima Naaman ini, dia bilang begini, Bapak, bukankah perkara yang sukar kamu akan melakukannya? Kenapa hanya perkara yang kecil Bapak tidak mau melakukannya? Nah dia puji terus Pak ini Panglima Naaman supaya Panglima Naaman mau ikut apa nih Nabi Elisa punya perintah. Akhirnya ini Panglima Naaman dia bawa itu DP pasukan pergi di sungai Yordan kondorang mandi adik-adik. Nah pada saat mandi adik, pertama kali, kedua kali, ketiga kali dia mencelupkan DP tubuh, belum ada perubahan apa-apa. Dia lakukan seterusnya. Nabi Elisa bilang kan harus 7 kali. Dan ketika 7 kali dia mencelupkan DP tubuh, ketika dia keluar dari air, dia lihat DP tubuh tahir adik-adik sembuh. Dia sangat senang. Oh puji Tuhan, ternyata sesembuh kita pesakit. Hanya seperti ini kok Tuhan boleh sembuhkan kita. Hanya dapat suruh mandi kita boleh sembuh. Nah adik-adik, dari torang cerita ini Enci Astrid, ada berapa orang yang torang boleh mau ambil DP kisah ini adik-adik? Torang boleh contoh. Ada 3 Enci Nuni. Ada 3 orang. Yang pertama adalah seorang anak kecil, anak perempuan. Walaupun dia di tengah-tengah kesusaran, dia mesti ingat di daerah asal kote ada itu nabi yang bisa menyembuhkan dengan bantuan Tuhan. Dan yang kedua Enci Astrid, Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa melalui DP perantaran DP pelayan yang sudah menyembuhkan
Naaman, tentara Naaman. Dan yang ketiga adalah Prajurit Encik Nuning Kang. prajurit. Oh, iya, Karena kenapa prajurit? Karena ini tadinya kan ini Panglima Naaman Suni mau tuh mau pergi ikut apa nih Nabi Elisa perintah, karena DP prajurit suruh pada dia ikut juga siapa tahu sembuh. Jadi dia ikut. Makanya dari ketiga orang ini orang boleh ambil pelajaran adik-adik. Ketika walaupun orang masih kecil, orang harus selalu siap memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, walaupun orang masih kecil, orang harus memberi diri, orang berdiri untuk Tuhan. Dan yang ketiga, dimanapun orang pergi dan berada, orang harus menjadi pembawa damai sejahtera. Nah demikian Encik cerita sore hari ini. Adik-adik ada pada dengar cerita tuh tadi? Ada dong. Kiranya cerita yang dibawakan oleh Encik Nuning boleh menjadi berkat for adik-adik semua yang ada di rumah. Sekarang terang semua kasih persembahan adik-adik. Siap dengan persembahan, kita menyanyi lagu Persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi, persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bangkit berdiri semua adik-adik. Kita masih akan memuji Tuhan lewat lagu Tuhan Yesus Baik. Semangat-semangat ya adik-adik semua. Berdiri semua. Dengan gerakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu telah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk adik-adik, kita akan berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu sehingga kami semua boleh ada di tempat ini. Dan ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, tadi kami sudah memuji nama-Mu, bahkan juga kami sudah memberikan persembahan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua, berkati adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, bersama dengan keluarga, orang tuanya Tuhan. Berkati kami semua, bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati akan sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra, Penatua Encik Heni beserta dengan guru-guru sekolah minggu yang lain ya Tuhan, diberkati senantiasa.
Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat kakak-kakak tim multimedia yang sudah membantu kami dalam program ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa berada melingkupi kakak-kakak tim multimedia. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini. Kita akan menerima berkat lewat lagu. Kita angkat pujian doa Yabes. Angkat tangan adik-adik. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Adik-adik sekalian, ibadah kita di sore hari ini telah selesai. Dan Enci mau kasih ingat kok ada mau bilang yang minggu lalu ada bahafal ayat hafalan Kang. Ada berapa orang Cik Nuning ada bahafal ayat hafalan minggu lalu? Semuanya ada 10 orang Ci, tetapi ada 5 orang yang teratas tentunya yang ada hafal. Oh, ada 5 orang yang ada hafal. Enci Lia masih sementara ibadah ada yang sudah hafal ayat hafalan. Aduh, hebat sekali kan Mantap sekali. Ada adik Sky Pumanto. Adik siapa lagi Cik Nuning? Ada adik Bima Lakada dari kolom 2. Siapa lagi Kang tuh 3 teratas itu? Masih ada 3 Cik Nuning. Ini baru 2 Cik Nuning udah bilang. Valentino Petolaeng dari kolom 2, Jovel Rindengan kolom 2, dan Naila Hahuli dari kolom 5. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mantap memang terampil 5 adik ini Kang. Masih ada lagi Cik Nuning. Ada 5 lagi adik-adik yang menghafal ayat hafalan. Ada siapa kata Encik Astrid? Ada Gavriel Tasa. Mantap sekali Gav, tepuk tangan buat Gav. Siapa lagi Encik? Ada Alka Palembang. Alkander, hebat sekali, luar biasa. Siapa lagi? Ada adik Nasya Huli. Nasya Huli, hore. Ada adik Marques Laleno. Marques, mantap, tepuk tangan. Masih ada lagi adik Alean Cik Nuning. paling Walaupun kecil, kan? dia masih mamanya bantu-bantu, Mardia so semangat untuk menghafal ayat hafalan. Tepuk tangan dulu Paling semuanya. kecil ya Cik Nuning. Hore. Ini ada bingkisan yang Enci ada janjikan minggu lalu for adik-adik yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Selesai ibadah ini adik-adik, jangan kemana-mana, adik-adik tetap tinggal di rumah karena Enci mau bawa ini hadiah for adik-adik yang ada bahafal minggu lalu. Cik Astrid, kali ini dang, torang masih mau mbak isi lagi. Mau apa Cik Nuning? Mau kirim ulang atau sunyadan Cik dorang deh. Nanti kata bulan depan Cik Nuning, 1 bulan 1 kali. Jadi sabar, kumpul-kumpul itu tenaga mau bahafal ayat hafalan. Ini adik-adik yang ada di rumah. Oh, nanti 1 bulan 1 kali Cik Nuning. Aduh Cik Nuning so semangat sekali, so mau suruh ulang pemakes berhafal ini. Tunggu janji Nuning nanti minggu depan. Nanti bulan depan Kote. Bulan depan. Iya. Nah adik-adik, sampai di sini terampi ibadah sore hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, tetap diam di rumah. Terang mau kasih
kasih berbagai ini hadiah yang ada hafalat minggu lalu. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom.